Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Anda sebuah video tentang kisi-kisi dan juga contoh soal penilaian kesesuaian untuk seleksi ASN P3K tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan ASN P3K tahun 2022 akan segera dilaksanakan sehubungan dengan adanya rilis mengenai jadwal seleksi ASN P3K oleh Ditjen GTK yang baru dirilis pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu, di mana beberapa tahapan tentunya telah Bapak dan Ibu sekalian pahami. Namun ada beberapa hal yang tentunya ingin Bapak dan Ibu ketahui, terutama khususnya tentang kisi-kisi dan juga contoh soal yang diberikan untuk penilaian kesesuaian yang nantinya dinilai oleh kepala sekolah, pengawas, dan juga guru senior. Demikian yang bisa sebagai pembuka pada video kali ini. Namun untuk kisi-kisinya kita akan kembali melihat kepada salah satu edaran atau Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang diberi nomor 349/P tahun 2022 atau /2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, di mana di situ dijelaskan banyak hal, terutama tentang penilaian kesesuaian, di mana nantinya penilaian kesesuaian ini diberikan untuk pelamar kategori 2 dan juga kategori 3, di mana kategori atau prioritas 2 tersebut adalah pegawai honorer kategori 2 dan juga untuk prioritas 3 adalah tenaga honorer yang telah bekerja di sekolah dengan asumsi minimal 3 tahun yang terdata pada sistem aplikasi Dapodik, di mana dijelaskan pada surat keputusan menteri tersebut dijelaskan pada poin 2 untuk ketentuan seleksi adalah apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Demikian poinnya. Kemudian kita pilih untuk kita mengetahui seleksi administrasinya, di mana seleksi administrasi bagi pelamar prioritas untuk penilaian kesesuaian tersebut adalah antara lain mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan, mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Ya, demikian. Kemudian kita pilih ke bagian sebentar. Saya cari dulu. Nah, di sini. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, di mana seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian, yakni melihat kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Demikian seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian, untuk tahapan seleksi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, di mana seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 nantinya akan dilaksanakan apabila proses penempatan bagi pelamar prioritas 1 sudah dilaksanakan dan masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Kemudian tahapan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
Nah, di sana nantinya panitia seleksi instansi daerah menetapkan tim penilai, di mana tim penilainya itu antara lain terdiri atas kepala sekolah, pengawas, dan juga guru senior. Kemudian kita beralih ke kisi-kisi, di mana kisi-kisi tersebut berisi tentang komponen penilaian kesesuaian, di mana kita mengetahui ada beberapa hal yang dinilai, yakni antara lain kualifikasi akademik, di mana penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S1 atau D4 peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar. Kemudian selanjutnya kompetensi. Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat sesuaian kompetensi teknis meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian ada juga kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Kemudian untuk pemeriksaan pelayan latar belakang nantinya akan diperiksa mengenai memastikan bahwa peserta atau juga pelamar prioritas 2 dan 3 tersebut tidak terlibat dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yakni nafsa, atau juga tidak terlibat dalam proses atau kegiatan intoleransi. Kemudian ketentuan penilaiannya antara lain penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim penilai sebagai dimaksud pada poin 2. Kemudian sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana pada huruf A, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Berarti ada proses wawancara dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian pelaksanaan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B. Kemudian selanjutnya, oke, sudah, kita coba lagi. Kita cek terus apakah masih ada. Nah, di sini ada bobotnya. Jadi, penilaian kompetensi dan kinerja, di mana kompetensi profesional yang meliputi antara profesional, pedagogi, dan sosial kepribadian nantinya akan dipresentasi sebanyak 40%, di mana aspek yang dinilai itu antara lain pengembangan diri, keaktifan dalam berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, dan kenyamanan keamanan pembelajar. Nah, demikian itu adalah, kemudian juga ada aspek efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Nah, di sini itu adalah beberapa kisi-kisi yang harus Bapak dan Ibu ketahui tentang kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial kepribadian. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 aspek, yakni pengembangan diri, keaktifan pengembangan diri itu antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu secara pribadi dan juga secara pribadi dan juga didukung oleh instansi. Kemudian keaktifan dalam berkomunikasi, bekerja sama, kemampuan bekerja sama dengan baik dengan sesama guru ataupun juga dengan kepala sekolah tentunya, atau juga dengan stakeholder yang lain. Kemudian antara lain adalah perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan kenyamanan belajar, keamanan belajar, serta efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, ada penilaian dengan bobot yang paling tinggi yakni kinerja dengan 60%, di mana aspek yang dinilai itu antara lain orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Demikian adalah kisi-kisi soal atau pertanyaan yang nantinya akan diberikan untuk penilaian kesesuaian untuk seleksi tes ASN P3K untuk Profesi Guru tahun 2022.
Demikian untuk kisi-kisinya. Kemudian kita berpindah ke soal, contoh soalnya saja, di mana di sini memang tidak terlalu banyak ada soal yang bisa saya dapatkan ketika saya searching di internet. Namun setidaknya ini adalah salah satu contoh yang bisa menjadi gambaran bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan latihan dalam menjawab soal ke seleksi kesesuaian nantinya. Demikian soalnya, di mana dalam melakukan pendekatan kandidat melakukan, di mana contoh soal tersebut diberikan pilihan mencatat kekurangan, meminta kesukaan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, refleksi bersama serta meminta masukan, dan selanjutnya selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Di sini ada empat jawaban dalam satu soal, di mana di sini Bapak dan Ibu sekalian disuruh untuk memilih yang mana yang sesuai dengan pendapat diri Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang sebenarnya di situ ada bobot nilai yang diberikan, antara lain untuk mencatat kekurangan, bobot nilainya itu cuma 2. Berarti ini bukan pilihan yang diharapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan itu nilainya cuma 1. Kemudian yang paling tinggi itu adalah refleksi bersama serta minta masukan, itu 4 nilainya. Paling tinggi dari 4 pilihan tersebut. Dan yang ketiga adalah selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Nah, di situ nilainya atau bobotnya cuma 3. Demikian soal. Berarti pilihan yang benar itu adalah refleksi bersama serta meminta masukan. Itu nilai bobot nilainya itu paling tinggi di antara yang lainnya. Demikian contoh soal penilaian kesesuaian yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada video yang berikutnya saya akan bisa memberikan banyak contoh soal untuk penilaian kesesuaian nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat tentunya. Like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.